Halo, Halo Mas Yova, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Rena? Alhamdulillah baik. Mas Yova gimana? Baik? Iya, baik. Luar biasa nih, walaupun IHSG lagi nggak baik-baik saja ya, kita harus selalu baik lah, optimis. Baik. Mas Yova dari kantor live-nya ya? Iya, ini lagi di kantor nih Mbak Rena, sekalian lihat running trade nih. Oke. Nah, hari ini kita mau membahas tentang meraih profit ya Mas ya di tengah sentimen global gitu ya. Nah, Hmm, wah, ini pertanyaannya udah banyak itu ternyata ya. Nanti kita akan bacakan di akhir ya teman-teman ya untuk iya, pertanyaannya. Nah, untuk yang sekarang nih Mas Yopa, sentimen-sentimen dari luar dari dalam negeri setiap hari kita lihat ya Mas Yopa ya. Ada itu betul. inflasi di hampir semua negara termasuk di Indonesia ya. Terus juga ada sentimen perang Ukraina Rusia juga mempengaruhi harga CPO dan segala macamnya gitu ya. Harga minyak di Indonesia juga ya, Pertamax Turbo kemarin baru naik. Nah, menurut Mas Betul. Yopa, gimana sih posisi investor sekarang gitu ya? Ada yang bilang cash is the queen, karena suka queen ya. Cash is the king gitu ya. Kalau cewek queen gitu ya. Nah, kira-kira gimana Mas Yopa? Investor sekarang menanggapi isu-isu atau sentimen-sentimen global dari baik dari luar negeri, dari dalam negeri seperti ini. Apakah harus wait and see dulu atau gimana? Silakan Mas Yopa kalau Iya, ada materinya boleh di-share. oke. Terima kasih nih Mbak Rena. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih udah berkesempatan untuk kembali live IG nih dengan IDX Jambi. Sebelumnya dulu kita pernah live IG itu udah lama ya, tahun lalu kalau nggak salah itu masih di situasi pandemi. Nah kali ini kita live IG bukan situasi pandemi lagi, tapi situasi yang beritanya sudah resesi, inflasi, perang Ukraina dan Rusia gitu kan. Nah, jadi kita sama-sama saling menguatkan lah di IG Live kali ini ceritanya gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, Mbak Rena, indeks harga saham gabungan sendiri itu kinerjanya boleh dikatakan lebih baik di se-Asia Pasifik gitu. Kita lihat ya, Amerika indeks bursa mereka sudah turun 15%, kemudian ada Singapura sudah di atas 11%, lalu Jepang juga sudah turun. Nah, IHSG kita kalau dilihat year to date dari awal tahun sampai hari ini itu masih positif 1,65% gitu kan. Nah, jadi sebenarnya IHSG baik-baik saja, tapi kita lihat penurunan yang terjadi di bursa saham Indonesia itu terjadi sejak Mei hingga hari ini gitu. Nah, begitu juga arus dana asing keluar gitu kan. Nah, jadi kedepannya apakah akan terjadi penurunan yang dalam? Nah, saya rasa mungkin bisa jadi ada penurunan, tapi tidak sedalam dari Mei sampai saat ini. Kenapa? Coba deh kita lihat, Mbak Rena pasti mantau. Biasanya hari-harian bursa transaksi di bursa itu 20 triliun, dua puluh Ya, dua triliun. Nah, sekarang hari ini rata-rata tuh sudah 10 triliun, 10 bahkan triliun, ada 8 iya triliun ya. 8 Cepet triliun. banget. Jadi sebenarnya dana asing itu udah keluar loh sebenarnya gitu. Nah, tinggal tinggal sekarang ini yang makanya transaksi sepi. Pasar itu lebih kepada wait and see, melihat dulu. Melihat apa? Nah, satu data-data inflasi ke depannya yang akan rilis, yang sudah rilis ya bahkan semalam kita lihat tuh inflasi di Amerika 9,1% itu untuk Juni. Kemudian di Indonesia sudah di atas estimasi Bu Sri Mulyani sebenarnya udah 4,35%. Estimasi kita kan 4,2%, tapi udah di atas. Jadi ada kemungkinan Bank Indonesia bisa jadi menaikkan suku bunga juga. Nah, Mm-mm. gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita dengar di tahun 2020 ya Mbak Rena,
2020 awal itu ada berita COVID, itu harga saham turun. Nah, tapi di 2020 akhir itu IHSG justru duluan rebound di saat data ekonomi belum menunjukkan positif gitu. PDB baru rilis positif itu di 2021 awal. Tapi IHSG udah naik duluan di 2020. Jadi boleh dikatakan bursa saham itu mendahului ekonomi loh di situ. Jadi investasi itu jangan nunggu ekonomi sudah mulai pulih, udah pulih. Tapi ya di saat sekarang. Makanya Warren Buffett bilang waspada di saat orang lain takut, dan berani di saat orang lain takut gitu. Nah, itu mungkin bisa diterapkan dengan posisi saat ini gitu, Mbak Renal. Gitu. Oke, oke. Memang kalau kita lihat ini bursa-bursa dunia juga terkena ya Mas Yopa ya, sentimennya Mas Yopa Iya, ya. Jadi betul. memang apalagi Eropa ya yang kita lihat currency-nya dibandingkan dengan dolar AS itu hampir sama gitu ya. Ini kan tidak pernah terjadi di puluhan tahun kemarin gitu ya. Nah, sekarang kita lihat rupiah sudah hampir 15.000 ya, 14.99 gitu ya. Dan Betul. harga emas masih belum signifikan naik, masih segitu-gitu aja. Nah, kira-kira investor nih Mas Yopa, kira-kira apakah harus masuk di kala seperti ini atau kita wait and see sampai benar-benar terjadi resesi. Sebenarnya pembahasan seperti ini tuh kayak dejavu ya. Kita udah sering bahas waktu pas COVID ya. Iya, betul, betul. COVID awal-awal 2020 itu kan terjadi resesi semua. Investor bertanya saya all in atau tunggu dulu dan segala macamnya. Sebenarnya mirip, cuma ini faktor X-nya sudah mulai menurun karena kalau kita lihat ya data COVID sebenarnya udah 10.000 per hari, udah 10.000 kalau di Indonesia. Cuma memang mungkin gejalanya ringan, jadi kurang Betul. kurang kurang berimpact gitu ya terhadap perekonomian. Gimana menurut Mas Yopa? Iya, gini Mbak Rena, sebenarnya kalau dapat digambarkan, kita itu sama dengan bursa saham itu tidak sama dengan supermarket. Kalau Hmm. supermarket itu ketika harga diskon, orang buru-buru masuk. Tapi kalau bursa saham, ketika harga diskon, orang buru-buru keluar, gitu. Sebenarnya itu uniknya di bursa saham. Nah, Iya. tapi di sini kita bisa lihat lagi lah, resesi itu terjadi akibat dari adanya inflasi. Nah, inflasi, nah ketika resesi otomatis wajar jika investor asing itu mengamankan posisi cash. Mereka gimana ya? Biasanya uang 1 juta bisa hidup untuk berapa hari, tapi sekarang dengan adanya inflasi mereka harus menambah biaya kehidupan sehari-hari. Artinya mereka mengurangi investasi itu tadi. Nah, kemudian eh, kalau alokasi dananya tadi ditanyakan, apakah kita harus all in sekarang? Nah, sekarang balik lagi saya mau bertanya, kita mau investasi jangka panjang apa jangka pendek? Kalau investasi jangka pendek, sebaiknya dana kita di saham itu kecil aja deh. Kenapa? Karena gini, kita katakan IHSG hijau hari ini. Nanti malam tuh beritanya lebih parah lagi tuh, apalagi ya berita-berita kan misalnya CNBC, Kontan mengatakan, oh tsunami meledak gitu kan. Beritanya kan judulnya Kiamat. parah-parah, kiamat gitu. Nah akhirnya besok saham turun. Nah makanya kalau jangka pendek, porsi dana kita di saham diperkecil aja lah, karena eh, kalau teknikalis bilang tren adalah temanmu. Jadi ketika saham lagi tren turun, ya jangan agresif trading gitu. Nah, tapi untuk jangka panjang investasi itu kalau di saat harga saham saat seperti ini boleh untuk kita perbanyakin jumlah dana kita investasi di saham karena harga sedang murah. Toh juga jangka panjang IHSG boleh ditarik tuh 5 tahun setelah pandemi COVID selalu bergerak naik. Jadi jangka panjang saat yang tepat untuk investasi ya saat sekarang. Tapi untuk jangka pendek jumlah dana untuk investasi di saham saran saya diperkecil aja gitu. Gitu Oke. Mbak Rini. Ya, memang udah biasa ya Mas Yopa ya kalau isu-isu resesi ini kalau yang udah dari 2014, 15
jadi investor kayaknya udah tahu ya beberapa kali mengalami krisis gitu ya dari Iya. 2013. Nah, Betul. pada saat The Fed menaikkan suku bunga, terus juga asing tarik dananya sebentar, harusnya investor Indonesia khususnya jangan panik gitu ya. Kalau memang harganya lagi bagus, saatnya kita beli gitu ya Mas Yopa. Tapi untuk jangka Betul. panjang, bukan Jangka untuk panjang. jangka pendek. Iya. Baik, ini kayaknya pertanyaannya sudah banyak. Kita mau bahas sedikit lagi teman-teman. Oke, Nanti kita oke. akan mungkin di 10 menit lagi ya kita akan jawab pertanyaan. Kita juga ada kuis nih Mas Yopa untuk penanya Oh, terbaik dan juga nanti Mas Yopa boleh kasih kuis pertanyaan untuk penonton kita kali ini ya. oke, boleh, Oke, boleh. kalau di kondisi dalam negeri sendiri nih Mas Yopa, tadi Mas Yopa bilang kalau di Indonesia tuh IHSG masih positif kok gitu ya. Memang ada beberapa sektor yang mengalami goncangan Penurunan. gitu. Tapi kalau kita lihat sektor consumer goods yang waktu pada saat awal-awal COVID itu memang tertekan, sekarang sudah mulai ada Ya. pergerakan gitu ya, rebound gitu ya. Nah, menurut Mas Yopa sendiri, sektor-sektor mana nih kalau lagi seperti ini yang cocok nih untuk investor-investor jangka panjang mulai cicil gitu? Oke, ya. eh, Inflasi di tahun ini agak unik. Inflasinya itu Ya, kan lebih kepada harga energi yang naik. Harga energi energi yang naik. oh Jadi, ya, betul Mbak Rena. Nah, dari dalam negeri sendiri sebenarnya kita nggak ada apa namanya tuh lebih kepada inflasi pangan. Nah, gitu harga cabai naik biasanya 20.000, 100.000 gitu kan. Nah, kalau di luar sana inflasi itu terjadi karena kenaikan harga energi. Nah, lalu kalau kita lihat ketika pandemi, ketika sekarang eh, pastinya ada pengaruh, ada beda tuh di ketika pandemi itu saham farmasi naik. Nah, saat ya, ini farmasi pasti bakal tertekan. Karena apa? Ketika ada penguatan dolar dan pelemahan rupiah, nah kita kan obat-obatan banyak impor tuh. Nah, cost untuk mereka produksi jadi meningkat. Artinya saham farmasi harusnya dihindarin dulu deh. Kemudian saham apa? Transportasi seperti pesawat, Garuda itu makin rugi tuh kalau oil naik. Nah, baru rilis ya baru baru beli rilis. bersihnya Iya, 62,33 triliun 2021. betul. Nah, lalu di dalam negeri sendiri, saham-saham kita untungnya kita ada sektor consumer food. Misalnya katakanlah Unilever, ICBP, IHSG dari Mei turun. Mereka berdua sebaliknya dari Mei malah naik. Nah, karena ketika pandemi pasti orang-orang tetap butuh yang namanya konsumsi. Nah, lalu sektor energi juga menarik nih, Mbak Rena. Sektor energi kita ada batu bara masih menarik. Kemudian kenapa menarik? Ya, ketika oil price naik, orang-orang pasti beralih dari oil ke oil, gas langka nih, kita ganti ke oil. Oil juga mahal, kita ganti ke batu bara gitu. Jadi sektor energi, consumer food sebenarnya masih menarik. Sektor telekomunikasi juga menarik. Nah, sekarang gini aja sih, Mbak Rena. Kita nggak usah bicara small cap, kita nggak usah cari perusahaan kecil. Kita cukup pantau blue chip gitu, pantau blue chip karena IHSG sudah murah, blue chip sudah murah, BCA, ada Astra, ada Telkom bahkan. Nah, katakanlah Telkom mau situasi pandemi, krisis, resesi, orang tetap update status di Instagram butuh data seluler, butuh paket internet. Nah, tapi harga saham mereka sedang turun. Nah, itu saja. Jadi kita nggak kita cukup pantau IHSG ketika ada perbalikan arah, kita bisa masuk nih di saham-saham sektor seperti Blue Chip, BCA, Telkom, Astra gitu. Gitu Mbak Rena. Nah, kemudian biasanya ya kalau tahun 2020 ketika IHSG turun, nah saham yang duluan rebound itu banking biasanya, Ya, perbankan gitu. marketnya paling Perbankan, besar di Indonesia ya. top 10 ada Astra. Nah, ada apa namanya? eh, ada consumer food kalau situasi krisis consumer food yang udah jalan duluan. Nah, jadi pantau aja perbankan atau top 10 gitu. Ada Astra, ada BCA, BRI gitu. Jadi kita nggak usah
cari perusahaan yang small cap, yang big cap aja lah, karena udah terdiskon gitu. Nah, balik lagi mau investasi jangka panjang apa jangka pendek gitu. Oke, baik, baik. Kalau kita lihat tadi Mas Yopa sempat menyinggung Ibu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan kita, justru bilang Indonesia potensi resesinya cukup kecil. Bahkan dibilang di sini sangat kecil gitu ya. Karena memang kalau dilihat dari indikator makroekonomi, kayak misalnya di neraca pembayaran, terus APBN gitu ya, yang mengalami resesi itu Indonesia bukan di 14 negaranya, Indonesia nggak termasuk gitu ya. Nah, kita Iya, iya. doakan saja teman-teman, Betul, semoga betul. ya tidak terjadi, walaupun terjadi ya tidak terlalu berdampak. Sebenarnya em, benar tadi yang Mas Yopa bilang ya, kalau kata Warren Buffett atau Warren Buffett-nya Indonesia deh Pak Lokeng Hong. Kalau Kuncinya kayak yang pertama siapkan cash, terus kita nggak punya hutang, cicil deh saham-saham yang iya. eh, blue chip ibaratnya yang bagus ya, atau yang secara under value lah, saham-saham under value gitu ya, yang udah Iya. kita incar nih dari jauh-jauh hari, harganya Mm, turun, ayo beli sekarang. Karena ini iya. pada saat 2020 Maret April kita IG live seperti ini juga ya Mas Yoga ya. Iya, betul. Eh, Resesi yang terjadi di banyak negara ternyata itu membawa kesempatan besar bagi Kesempatan. investor-investor, khususnya investor Iya, pemula nih. Kalau betul, masuk di betul. pada saat resesi ini, wah langsung jadi investor jangka panjang semua ya. Oke, kita coba melihat pertanyaan Mas Yopa. Jangan lupa nanti di akhir siapkan ini ya Mas Yopa ya, siapkan kuis. Oh, Tadi boleh, kita boleh. udah jawab satu sebenarnya pertanyaan dari Kak Mulyani yang udah bertanya sektor apa. Terus kita mau jawab dulu nih yang udah dari kemarin taruh pertanyaannya. Hmm, Gimana agar ini dari Kak Lala Siregar 17. Gimana agar worth it beli saham ketika inflasi tinggi? Terus pakai analisa apa? Technical atau fundamental? Nah, boleh dijawab itu dulu Kak Mm, Yopa. iya, terima kasih nih. Siapa namanya? Kak siapa? Lala Siregar 17. Ah, Salah Siregar. Oke, terima kasih. Nah, jadi sebenarnya kita di kala inflasi, kenaikan harga secara menyeluruh, resesi. Nah, itu nggak perlu pusing lah. Tadi kan kalau cara pertama kita main di saham yang blue chip. Nah, yang kedua bisa kita pakai analisa fundamental pastinya. Nah, analisa fundamental untuk apa ya? Sekarang kita lihat aja lah, perusahaan ini punya apa namanya, arus kas yang kuat atau enggak. Nah, kenapa arus kas yang kuat? Nah, pertama, ketika pandemi, ketika mereka perusahaan itu punya hutang yang gede, nah, sementara daya beli masyarakat turun, nah, otomatis laba yang dihasilkan perusahaan pasti bakal turun tuh. Kemudian utangnya juga gede tuh. Otomatis mereka tetap mau nggak mau harus bayar kewajiban utang ke bank gitu kan. Nah, jadi caranya ya baca laporan keuangannya, lihat perusahaan tersebut punya utang gede atau enggak, arus kasnya bagus atau enggak, kemudian economic mode-nya. Nah, Mbak Rena, ternyata ketika krisis atau resesi itu justru itu proses seleksi ya di bursa. Seleksi apa? Perusahaan yang economic mode-nya bagus itu akan tetap bertahan tuh selama apa namanya tuh resesi. Berbeda dengan pesaing yang baru muncul. Nah, ketika mereka punya arus kas yang kuat, mereka justru bisa akuisisi perusahaan lain, bisa ekspansi. Tapi dengan perusahaan yang punya hutang gede, nah otomatis mereka harus gulung tikar selama resesi. Nah, itu.